الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. فقد قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ayuhan nas ibadallah, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Semua orang tidak ada yang mau berada di dalam penyesalan. Akan tetapi tidak ada satupun dari manusia kecuali pernah menyesal. Dan penyesalan selalu datangnya belakangan dan terakhir. Akan tetapi tahukah jamaah yang dimuliakan Allah, seburuk-buruk penyesalan, sesungguhnya seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari di mana penyesalan tidak lagi bermanfaat. Dan hari penyesalan di mana penyesalan tidak lagi bermanfaat yang paling buruk adalah di hari kiamat kelak. Allah Jalla wa'ala berfirman: waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika hari kiamat nanti telah diperlihatkan kepada mereka api neraka. Di dunia sebagian mereka menantang api neraka. Bahkan sebagian mereka ada yang keji berani membuat video AI dan mengatakan, kami sedang di dalam neraka saat ini. Aman-aman aja kok. Katanya api neraka panas. Kami sekarang lagi di dalam neraka ini. Dingin kok. Bahkan ada yang menantang neraka. Nggak apa-apa saya masuk neraka. Bagus. Karena kalau saya masuk neraka, saya bisa bertemu dengan artis Hollywood ini dan artis Hollywood itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu di dunia. Tetapi Allah mengatakan, waji'a yawma idzin bi jahannam. Ketika hari kiamat nanti api neraka telah diperlihatkan kepada mereka, semua mereka tanpa terkecuali, walaupun ketika di dunia dia mengaku sebagai Tuhan selain Allah, semua mereka hari itu menyesal dan baru sadar. Semua mereka berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, andai kata ketika aku di dunia dahulu, aku memperbanyak amal saleh. Di dunia boleh dia petantang petenteng, membunuh seenaknya, merampok seenaknya, menjangkrik seenaknya. Yang tersangka dijadikan korban, yang korban dijadikan tersangka. Enggak ada kasus diciptakan kasus membunuh sesukanya, memfitnah sesukanya. Bahkan ketika di dunia dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu di dunia jamaah. Tetapi ketika kematian telah datang kepadanya, dan ketika dia sudah berada di alam barzakh, dan terlebih lagi ketika dia telah melihat api neraka, itu akan berubah. Ribuan persen berubahnya.
Dia akan merengek-rengek, akan menangis, memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberinya kesempatan yang kedua untuk bertobat, untuk beriman, untuk memperbanyak amal saleh. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Ketika kematian telah datang kepada salah satu di antara mereka, dia akan berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Di dunia berbagai nasihat telah disampaikan kepadanya, tetapi mental. Tidak ada yang menasehatinya dengan ayat Al-Quran dan hadis kecuali difitnah, dibuli, bahkan dijadikan bahan olo-oloan. Ayah yang menasehatinya justru dia balas dengan kedurhakaan. Ibu yang telah melahirkannya menasehatinya untuk salat, justru ibu dicaci maki olehnya. Ustadz yang menceramahinya dibuli, bahkan bisa jadi dibuang sendalnya sehingga khotib pulang Jumat hilang sendalnya. Tetapi Allah katakan, ketika kematian telah datang kepada mereka, meskipun ketika di dunia dia adalah raja yang paling luas kerajaannya, begitu kematian telah datang, jangankan ketika dia sudah masuk ke alam barzah, ini masih di dunia, tetapi sudah melihat malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya. Belum bertemu dengan azab kubur, belum dicelupkan ke dalam api neraka, baru sekedar melihat malaikat maut yang datang untuk mencabut nyawanya. Dia mengatakan, Rabbi irji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku mengamalkan ibadah-ibadah yang dahulunya aku tinggalkan. Ya Allah, dulunya aku tidak salat, kembalikan aku ke dunia, aku ingin salat, aku ingin puasa, aku ingin haji, ingin umrah, ingin sedekah, ingin baca Al-Quran, ingin silaturahim kepada Rabb. Wahai Rabbku, dulunya aku anak durhaka, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku ingin menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku tidak ingin berzina. Aku akan tinggalkan dosa minum khamar, aku akan tinggalkan dosa judol, aku akan tinggalkan dosa suap menyuap. Kembalikan aku ke dunia, ya Allah, aku akan menjadi aparat yang amanah, yang tidak zalim. Kembalikan aku ke dunia, aku ingin menjadi ASN yang disiplin, yang tidak korupsi waktu, yang tidak korupsi uang negara, yang tidak suka membuat proyek-proyek fiktif, ya Rabb. Kembalikan aku ke dunia, aku ingin taubat. Apa jawaban dari Allah kepada hambanya yang meminta permintaan tersebut? Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Kesempatan hidup itu cuma sekali, dan tidak akan berulang lagi. Kemudian Allah katakan, innaha kalimatun huwa qailuha. Dan itu pun ucapan omong kosong yang dia ucapkan, kata Allah. Apa maksudnya? Maksudnya Allah terangkan di ayat lain dalam surat Al-A'raf. Walau ruddu la'adu lima nuhwan. Andai kata mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka akan kembali durjana kepada Allah. Dia meminta seperti itu karena sudah melihat malaikat maut. Andai kata dia disembuhkan, dikembalikan ke masa mudanya, akan kembali berzina dia. Akan kembali main judi, akan kembali durhaka, akan kembali bermaksiat kepada Allah. Walau ruddu la'adu lima nuhwan. Andai kata dia dikembalikan ke dunia, dia akan kembali bermaksiat kepada Rabbnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah ini mereka akan berada di alam barzakh. Mereka berada di alam barzakh antara nikmat dan azab. Ada yang mendapatkan nikmat 100%, ada yang mendapatkan azab 100%, ada yang hidupnya antara azab dan nikmat. Sampai hari kiamat terjadi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam surat Fatir ayat 37. Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada kita teriakan penghuni neraka. Mereka berteriak histeris, memanggil Allah, dan memperlihatkan penyesalan mereka karena telah menyia-nyiakan umur dan waktu yang Allah berikan untuk mereka ketika di dunia. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang berhisteria histeris seperti ini. Allah berfirman, wahum yastarikhuna fiha rabbana.
Mereka penghuni neraka berteriak histeris. Di dunia boleh seakan dia tidak butuh kepada Allah. Sebagian manusia di dunia ini jamaah karena memiliki full power, seakan dia tidak butuh sama Allah. Karena memiliki tahta dan harta yang tak terhingga, seakan Allah yang butuh kepada dia. Bukan dia yang butuh sama Allah. Itu kalau kita lihat tingkah laku sebagian manusia di dunia. Seakan dia tidak butuh kepada Allah. Justru seakan Allah yang butuh kepada dia. Saking sombongnya sebagian manusia di dunia ini. Tetapi berbeda ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka. Allah mengatakan wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak histeris di dalam neraka. Siapa yang mereka panggil pimpinan mereka? Ketua ormas? Ketua partai? Komandannya? La, Rabbana, Allah juga yang dia panggil. Yang ketiga di dunia dia tidak mau sujud kepadanya. Yang ketiga di dunia dia rela meninggalkannya demi secuil dari dunia yang semu. Yang ketiga di dunia dia rela murtad meninggalkan agamanya demi dunia yang semu ini. Tapi ketika di dalam neraka semua mereka memanggil Allah Jalla wa'ala. Apa yang mereka minta jamaah? Ingin bertemu dengan anak istri? Ingin bertemu dengan kedua orang tua yang belum sempat pamit? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka cuma meminta, ya Allah, kembalikan kami, keluarkan kami dari neraka. Kami ingin melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dahulunya kami tidak melakukannya. Apa jawaban dari Allah untuk mereka? Allah katakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar? Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang sudah cukup untuk mengingat Allah ketika di dunia? Sebagian ulama tafsir mengatakan umur yang cukup adalah 17 tahun. Karena keumuman orang itu di umur 15 tahun sudah baligh. Dan apabila seseorang telah memasuki waktu baligh, maka pena malaikat yang mencatat kebaikan dan kejelekannya telah berlaku untuknya. Telah berjalan untuknya, walaupun dia masih duduk di bangku SMP. Walaupun dia masih duduk di bangku SMA. Masih dibiayai oleh orang tuanya. Kalau dia sudah balik, dia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan semua dosa yang ia lakukan. Sebagian ulama tafsir mengatakan maksud umur yang cukup di sini adalah 20 tahun. Ada yang mengatakan 30 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Oleh karenanya Imam Malik mengatakan penduduk Madinah kalau sudah berumur 40 tahun, hidup mereka udah nggak neko-neko lagi. Mereka sudah jarang bertemu dengan manusia kecuali di dalam kegiatan-kegiatan yang berpahala karena ingin fokus beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan puncaknya adalah mereka yang telah berumur 40 tahun. Nabi mengatakan a'adzarallahu li rajulin qad balagha 60 sanah. Sudah putus uzur dari Allah bagi setiap mereka yang telah berumur 60 tahun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka wahai segenap orang tua yang ana cintai, Anda yang sudah berumur 60 tahun, hidupnya jangan neko-neko lagi. Nah, sudah saatnya fokus beribadah kepada Allah. Sudah cukup 60 tahun sebelumnya berleha-leha, hidup hedon, menghabiskan waktu untuk berbagai kegiatan. Meskipun kematian tidak pandang bulu dan tidak membedakan antara yang tua dan masih muda. Bahkan survei menyebutkan mayoritas manusia yang mati di dunia ini orang-orang yang berumur di bawah 40 tahun. Allah katakan kepada mereka, bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang sudah cukup untuk mengingat Allah? Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian peringatan? Jamaah yang dimuliakan Allah, apa kurangnya peringatan dari Allah untuk kita? Ayat Al-Quran siang dan malam dibacakan kepada kita. Hadis-hadis Nabi SAW silih berganti antara para khotib dan penceramah agama, penceramah tarawih membacakannya kepada kita. Demikian juga peringatan dari Allah dengan ayat-ayat kauniyahnya. Allah menegur kita dengan tsunami. Allah menegur kita dengan banjir bandang. Allah menegur kita dengan meletusnya gunung Merapi. Allah menegur kita dengan gempa bumi. Sebagian kita berulang kali naik pesawat dan berulang kali mengalami turbulensi. Tapi sampai hari ini masih Allah berikan kesempatan dia untuk bertobat dan memperbanyak amal solehnya.
Sebagian dari kita berulang kali telah mengalami kecelakaan lalu lintas. Secara hitung-hitungan manusia, dia tidak mungkin bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Tetapi sampai saat ini Allah masih berikan dia kesempatan untuk bertobat dan memperbanyak amal saleh. Maka ketika penghuni neraka meminta dan berteriak histeris, ya Allah, keluarkan kami ke dunia. Kami ingin mengamalkan amalan-amalan yang dahulu kami tinggalkan. Maka Allah jawab permintaan mereka ini. Bukankah kami telah memberikan untuk kalian umur yang sudah cukup untuk mengingat Allah? Dan bukankah telah datang kepada kalian peringatan? Jamaah yang dimuliakan Allah. Saking dahsyatnya penyesalan penghuni neraka di hari kiamat nanti. Di antara mereka ada yang berangan-angan. Andai kata dia bisa menjadikan anak, kedua orang tua, istri, saudara, kaumnya, dan seluruh manusia di muka bumi sebagai tebusannya dari neraka Allah. Allah Jalla wa'ala berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Di hari kiamat nanti mereka yang banyak bermaksiat ketika di dunia, dia berangan-angan andai kata dia dapat menjadikan anak, istri, saudara, kedua orang tua, masyarakatnya, dan seluruh manusia di muka bumi sebagai tebusannya dari neraka Allah. Bahasa kasarnya jamaah, andai kata Allah katakan, baik, kami akan selamatkan dirimu dari neraka. Tetapi syaratnya, pengganti Anda adalah kedua orang tua, paman, bibi, sepupu, istri, anak, cucu, kabilah Anda dan seluruh manusia di muka bumi akan kami bakar di dalam neraka demi menyelamatkan Anda satu orang. Apakah Anda mau? Semua mereka akan menjawab, bakar semua mereka ya Allah demi menyelamatkan diriku. Di dunia boleh menantang neraka. Di dunia boleh sebagian orang berani membuat video AI katanya sedang nostalgia di dalam neraka. Tetapi ketika hari kiamat berbeda jemaah. Jangankan ketika hari kiamat, ketika malaikat maut sudah terlihat saja, semua mereka dibuat ketakutan oleh Allah. Semua mereka menangis histeris, minta untuk ditunda kematiannya. Ibadah Allah, semoga Allah Jalla wa'ala tidak menjadikan kita dari orang-orang yang menyesal pada hari di mana penyesalan tidak lagi bermanfaat. Ibadah Allah, aku liqawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaihi fastaghfiruhu wa atubu ilaihi innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي سوريا وفي الهند وفي Padang وفي تبسل وفي أچه وفي كل مكان. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وأطعم جوعاهم واجبر كسيرهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, imani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang